dalam hatinya dia itu ya. Kenapa penumpang yang naik itu tidak pernah berhenti di yang kayak terminal gitu ya. Aduh, belum selesai. Belum beres. Tidak berhenti di tempat-tempat yang memang seharusnya menjadi ya tempat penumpang berkumpul. Oh gitu. Tempat-tempat yang menyeramkan. Dan Benny berpikir di situ, setiap yang naik penumpang di situ, dia penumpangnya kayak berwajah yang pucat. Ya pucat, sedih lah apa segala macam. Habis putus cinta biasanya, Bro. Enggak semua putus cinta sedih. Pucat ya. Ada yang putus cinta senang juga. Senang juga ada, kayak lo. Apabila masa sedih banget. Apalagi hubungan itu toksik kan pasti senang. Toksik. Mungkin setan toksik ya kali itu ya. Akhirnya Benny curiga di situ. Curiga. Ini ada yang aneh. Tidak beres. Tidak beres. Beresin dong. Kenapa? Kalau tidak beres, beresin dong. Wah, nggak beres nih. Ya, beresin sama gua. Kan bukan pembantu. Nggak senang beres di rumah aja. Curiga di situ Benny. Akhirnya dia menoleh ke kiri melihat penumpang yang baru naik. Oke. Kiri ini berarti di sebelahnya dia duduk di kanan nih. Kanan tapi yang dekat ini loh, yang dekat jalan itulah, jalan tengah-tengah ya. Ini melihat gini, penumpang yang satu sebelah dilihat sama dia, dari wajahnya tidak ada masalah segala macam, tapi kakinya itu bekas kecelakaan, luka, terkoyak, berdarah, dan ada macam ya belatung apa segala macam. Bawa ke dokter harusnya, Bro. Mestinya. Harusnya ya si Benny itu bawa ke dokter ya. Tapi mengapa penumpang itu malah naik malam-malam ke bis tersebut? Ke dokter, mantri kali Bro, ke mantri. Beda, mantri buat sunat. Beda lagi. Itu yang naik di pohon itu. Datang lagi, Bro, ke apa namanya, yang naik di rumah tua segala macam, rumahnya mewah, ada kolam renang segala itu kan, yang dia lihat dari situnya, wah mewah banget tuh rumah tua. Itu posisinya ada di belakang dia. Duduknya di belakang nih. Benny tidak berani jika melihat langsung. Dia mempunyai ide mengambil sebuah cermin kaca. Cermin dia kok bawa cermin, Bro? Ya, namanya anak muda kan buat ngaca segala macam kan. Sedikit, yang cermin kecil itu. Iya, kecil ya betul. Kecil dia pura-pura buat apa namanya? Ngaca, nyisit. Dia lihat ibu yang bawa anak tadi itu. Mau tahu apa? Ternyata ibu-ibu itu wajahnya udah ungu kayak orang tenggelam gitu ya, termasuk dengan anaknya kelihatan di situ. Ya. Anaknya anak apa, Bro? Apa? Anaknya gimana maksudnya? Anaknya sama. Jadi kayak ungu juga. Anaknya kayak ungu, jadi kayak seperti bekas tenggelam. Set. Nah, Benny mengingat bahwa memang di Malang itu pernah ada sebuah tragedi pembunuhan di mana anak sama istrinya itu dibunuh sama suaminya dengan cara ditenggelamkan. Harusnya panggil tim SAR, Bro, si Benny. Itu mah udah jadi hantu. Udah nggak bisa ya. Bukan sebelum jadi lama kan, mungkin Benny juga belum lahir. Belum kagak yang itu udah bisa kembali ke masa lalu, masalah takdir aja. Itu ya. Oke, akhirnya Benny yakin bahwa apa namanya ini ada yang tidak beres. Wah, set dah. Ya kan? Beresin lagi nggak, Bro? Enggak, oke. Karena Benny ya apa namanya merasa ya gua ngapain beres, hidup gua aja belum beres. Nah, ya. Terus habis gitu? Akhirnya yang ketiga nih, yang naik pabrik tua gitu kan, di depan. Karena Benny nggak mungkin jalan ke depan, gitu. Akhirnya apa? Kenapa? Yang ketika yang si bapaknya itu yang pabrik yang naik di pabrik itu kan menggunakan kayak hoodie ya, kayak di atas kayak apa gitu. Nah, katanya ketika dibuka itu kepala udah nggak ada, Pak. Kaget. Berarti itu namanya setan kaki buntung, Bro. Kepala. Gue bilang hoodie di kepala segala macam. Jadi itu yang bis yang dinaikin si Benny itu bis-bis di mana memang dia naik membawa penumpang itu memang yang korban dari sebuah tragedi. Semuanya tragedi yang ada dari awal sampai sana ke Puncak Malang.
Ini Benny beranggapan begini, kalau ini diterusin lagi, akan berapa banyak lagi penumpang yang datang. Untuk Benny bisa melihat sebuah tragedi itu. Terus apa yang dilakukan si setan itu, bro? Setan itu sampai dengan titik, ini sampai titik ya, titik ini, itu tidak melakukan apa-apa. Hanya Benny yang mencurigai. Benny berpikir, bagaimana caranya untuk keluar dari bis tersebut. Benny berarti nggak kurang kuliahnya, bro, nggak belajar. Harusnya ya keluar, Mat. Buka pintu, keluar deh. Lo juga yang salah. Gimana, bro? Nah, iya, buka pintu keluar. Gimana coba? Kalau naik kemana? Atas lah. Turun ke bawah. Ya nggak? Kalau keluar kemana? Ke pintu. Kalau keluar sama keramas. Itu malah ego. Keluar keramas. Terus gimana terus? Akhirnya gini. Setelah itu Benny berpikir, bro. Akhirnya dia bilang, Pak, berhenti di sini, Pak. Oke. Pak, berhenti di sini. Dan itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Pakai headset pasti si drivernya. Enggak. Kenapa, bro? Nggak pakai headset. Karena memang bis memang yang mengambil penumpang dari hantu-hantu yang menjadi tragedi. Dan Benny terjebak dalam sebuah situasi yang memang dia naik dalam bis itu. Dia satu-satu manusia naik bis itu. Jadi drivernya gimana itu, bro? Kok dipanggil nggak nyaut, nggak apa? Belum tahu drivernya itu, bro. Kenapa, bro? Drivernya itu kan driver kan ada cermin untuk spion. Kan? Akhirnya apa? Ketika dia melihat cermin spion itu, nggak tahunya driver sendiri bersama dengan bis itu adalah itu yang meninggal saat kecelakaan. Drivernya itu udah hancur lebur, bro. Mukanya udah nggak berbentuk, bla 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 segala macam. Hebat. Badannya udah habis. Hebat itu, bro. Kok hebat sih? Hebatnya habis bisa nyetir, bro. Ya kan dalam wujudnya. Iya. Akhirnya Benny di situ membaca segala macam doa, ya karena dia benar-benar ngerasa bahwa ini terjebak gitu ya. Dia membaca doa, istighfar, segala macam, dan ketika doa itu semakin kencang, semakin cepat, tau nggak? Supir-supir, penumpang itu datang ke tempat Benny semua. Datang ke tempat Benny. Iya ya, tahu kayak di film-film gua yang film, Benny yang benar segala macam. Mengguncang badan Benny segala macam, dan tiba-tiba Benny teriak, istighfar, dia nggak tahunya dia nyata masih ada di dalam kosan. Astagfirullah. Gokil. Masih dalam kosan. Itu hanya mimpi jadi, bro. Benny berpikir itu hanya mimpi. Terus gitu kan? Dia berpikir itu mimpi. Ya. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi dia istilahnya tenang lah. Tenang. Ya, hanya mimpi. Nah, tapi nggak taunya ya, ketika dia ngaca gitu ya di cermin gitu sampai dicium segala macam. Kemudian dia ngaca, maka lehernya itu pegang segala macam itu banyak bekas merah pegangan dari. Berarti bukan mimpi, bro, itu. Ya, itu adalah yang Benny cerita. Memang mimpi itu terasa sangat nyata, terasa begitu cepat, dan memang ketika dia bangun di mimpi itu terasa nyata dengan jejak-jejak yang ada di tangan semuanya, bro. Serem banget, bro. Gua nih sepanjang perjalanan cerita serem lu sebagai dunia ahli di gaib, ini yang paling menakutkan buat lu. Itu part gua. Gua bunyi. Itu part yang paling ini, bro. Gila, bro. Berarti si Benny sebenarnya nggak balik dong, bro. Ada di kosan. Itulah makanya Benny juga tanda kutip dia bertanya-tanya, ini nyata atau enggak? Kalau tidak nyata, kenapa luka itu terasa? Ada ya. Oke, kalau gitu bro, gue telepon dulu Benny, boleh? Benny, lu mau tahu nggak Benny kabar sekarang gimana? Gimana? Dia sudah menikah. Kayak gue sudah apa? Nggak enak kalau ditelepon jam segini nanti istrinya. Oke. Gitu. Oh bro, thank you banget nih. Thank you banget cerita lu. Jangan takut ya, besok malam tetap enggak dong. Ya itu kan cerita kembali lagi ya. Kalau di konten kita ini menceritakan sambil lucu-lucu itu berarti menandakan apa, kita percaya yang gaib, tapi jangan sampai dikultuskan, jangan sampai kita gimana banget. Gitu. Dan pesannya apa? Jangan sampai ke setan takut. Tapi ke orang tua berani, itu udah boleh banget. Benar nggak bro? Siap. Oke, thank you bro. Pokoknya kita malam ini persiapan
Karena Untuk besok kita harus ke Malang 5 sama hari. ke Bromo ya. Sama Bromo, persiapan karena besok kita naik bis. Naik bis. Mudah-mudahan kita bukan si Benny itu. Nggak, amin lah. Amin. Sehat lah bisnya dari Rizhan kan terbukti segala macam. Mantap ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa. Saya lanjut live lagi ya. Boleh. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Tetap pantengin channel Ngerem Mulu. Omongin Thank you. sambil melucu.